Itu orang yang sakti dan dibuktikan oleh orang banyak kesaktiannya itu. Stroke berapa kali, Yen? 3 kali stroke. Seminggu sebelum wafat masih ke rumah saya. Tiba-tiba ceritanya itu mestinya habis di tempat saya terus balik lagi ke rumah sakit. Tapi tiba-tiba setelah 3 jam ngobrol dengan saya, tiba-tiba bilang saya harus ke Jombang, ditimbali Simbah. Itu orang yang sakti dan dibuktikan oleh orang banyak kesaktiannya itu. Stroke berapa kali, Yen? 3 kali stroke. Masih lari-lari Amerika tempat Tulungagung. Karu-karuan. Seminggu sebelum wafat masih ke rumah saya. Tiba-tiba ceritanya itu mestinya habis di tempat saya terus balik lagi ke rumah sakit. Tapi tiba-tiba setelah 3 jam ngobrol dengan saya, tiba-tiba bilang saya harus ke Jombang, ditimbali Simbah. Saya kaget, Ibu Nuriah juga kaget, tidak termasuk dalam jadwal ini. Langsung ke Jombang itu. Ceritanya selanjutnya Anda sekalian sudah baca. Jadi kalau Gus Dur yang sakti saja wafat, apalagi kita yang tidak begitu sakti. Banyak orang-orang besar, orang-orang hebat, pejabat-pejabat mati, ada yang bilang alhamdulillah ada. Ada orang mati padahal orang besar, tapi orang alhamdulillah. Karena dia selama hidupnya menjadi beban. Jadi ketika mati beban dirasa hilang, alhamdulillah. Ada orang yang mati diperingati oleh keluarganya sampai 1000 hari, habis itu sudah. Ada yang mati seperti ayam kepelindes kol saja itu. Orang geger sebentar lalu sudah lupa. Ini Gus Dur dikholi, diperingati sampai 10 kali ini. Dan ini akan terus berlangsung kalau naga-naganya ini. Didoakan setiap tahun, tidak hanya di Ciganjur, tidak aja di Tebuireng, di mana-mana. Ini Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi Isa, Yesus itu diperingati hari lahirnya. Kanjeng Nabi Muhammad diperingati hari lahirnya, Muludan itu. Yesus diperingati hari lahirnya Natal itu. Jadi sampean kalau selamat Natal ya sama dengan selamat Muludan gitu. Jadi tidak usah ribut-ribut. Pentau untuk ribut perkara selam. Tapi kenapa Gus Dur, penerusnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak diperingati hari lahirnya? Apa karena ya ini tidak tahu hari lahirnya Gus Dur? Saya saja tahu. Kenapa Kanjeng Nabi pemimpin agung kita diperingati hari lahirnya, tapi Gus Dur penerusnya diperingati wafatnya? Karena Nabi Muhammad, Yesus segala macam itu maksum. Maksum itu artinya sudah mulai sudah tidak pernah berdosa lagi. Tapi kalau kiai itu ditunggu sampai tutup buku. Karena survei membuktikan
Banyak orang-orang yang semula itu baik, tiba-tiba menjadi buruk. Sudah kiai, sudah hampir wali, tiba-tiba ganti profesi, jadi jurkam, jadi tim sukses. Jadi kalau kiai-kiai penerus Nabi ditunggu sampai tutup. Kalau ternyata istiqomah, konsisten apa yang dilakukan sampai wafat, baru umat masyarakat memperingati. Kalau tidak, sampai mau memperingati Kiai Mustafa Bisri, tiba-tiba di tengah jalan saya jadi tim sukses suatu partai yang nggak menang, sampai nggak jadi ngekholil. Ditunggu sampai akhir. Lah Gus Dur ini konsisten di dalam apa? Di dalam menjadi manusia. Sampai catat ini, semua orang mengatakan Gus Dur ini, Gus Dur ini, Gus Dur ini. Saya mengatakan, saya orang yang paling dekat dengan Gus Dur sejak di Mesir sampai beliau gonta-ganti apa? Kontrakan itu. Dulu saya kalau ke Jakarta mesti jujuknya ke Gus Dur. Seneng saya karena omongannya mesti baru terus. Karena ngontrak anyar di Cilandak, ngalih di mana lagi gitu. Saya tidurnya tempat tidurnya anak-anak ini. Jadi Gus Dur itu orang yang tidak tahu. Gus Dur itu ngaji itu jelajah pondok. Pondok di Jombang semua pernah dipanggil. Pondok Tambak Beras yang usul fikih, pondok Denanya yang fikih, pondok Sarang yang nahu sorop, pondok Krapyak yang lughat, pondok sampai pondok Tegalrejo yang apa itu tasawuf. Mulai nahu sorop sampai tasawuf dipelajari, ngaji semua. Sehingga sampai ke tataran jadi manusia. Jadi sampai kalau ngaji sudah sampai tingkat atas, sampai jadi manusia. Kalau belum itu kadang-kadang masih bau buaya. Awas hati-hati, itu buaya darat itu kan. Masih buaya, masih ular, masih macam-macam. Gus Dur itu, orang bilang katanya Gus Dur itu drop out dari Al-Azhar. Itu tidak benar, jadi itu direvisi itu kalau yang nulis-nulis begitu. Oh, dia itu bareng sama saya kok. Dia bangsa kuliah bareng itu kecil, itu aja kok repot ya. Jadi dia sudah datang duluan, tapi tidak daftar, tidak kuliah, tidak apa. Baru ketika saya datang dan daftar kuliah, dia tanya, sampai di mana? Saya ini yang baru dibuka ini. Saya memang memilih fakultas yang baru dibuka karena ujiannya masih agak lama, 4 bulan. Kalau yang biasa itu kuliah syariah segala macam langsung ujian. Jadi saya yang baru ini Gus. Ya udah aku ikut. Enggak mikir enggak apa, aku ikut. Ikut daftar. Begitu daftar, lihat mata pelajarannya. Loh, ini kan sudah kita pelajari waktu di pesantren semua ini. Nahwu, shoroh, balaghah, mantek, ini kan sudah semua. Lah memang saya milih yang begitu. Saya kan tidak pernah sekolah. Saya tahunya cuma pondok pesantren. Saya supaya akrab ya pilih yang madahnya itu saja. Mata pelajarannya itu. Wah ini kan habis-habisin umur ini. Langsung kirim daftar ke Fakultas Sastra di Baghdad. Jadi dia tidak pernah kuliah, memang bukan drop out. Di Azhar tidak kuliah. Begitu sampai lihat nggak kelihatan
Seperti sekarang kan di Jakarta ini kan kelihatan, wah ini kiai ini ustadz ini ustadz sungguhan apa enggak ya? Enggak jelas. Pokoknya ketok loh, agamawan itu ketok. Serbannya gedean, Gus Dur ya. Kami batik, nun saya Mbak Nur, kami batik cekak segini nih. Kadang-kadang orang minggu gak salin. Itu datang seminar itu gandul begitu. Sampai kawannya dan orang yang paling dihormati dia oleh Gus Dur dan menghormati Gus Dur, orang yang sangat ingin Gus Dur menjadi pemimpin Indonesia, Allah yarham Dr. Fahmi Saifuddin, itu sampai mengupayakan Gus Dur masuk MPR. Dr. Fahmi dulu itu dekat sama siapa namanya? Siapa Pak Akbar itu yang wakil presiden dulu itu, Pak. Ada Asparjo Rustan segala macam itu. Akhirnya diupayakan supaya Gus Dur jadi anggota MPR. Gus Dur jawabnya, tanya Gus Mus dulu. Kalau Gus Mus setuju, saya mau. Kalau enggak. Tanya saya Dr. Fahmi, Gus, ini saya mau usahakan Gus Dur masuk MPR. Tidak setuju, enggak setuju. Saya langsung gitu aja, enggak. Nah, ini rusak nanti Gus Dur ini. Udah baik-baik ke situ malah rusak. Gus Dur enggak bisa mempengaruhi orang-orang itu, enggak bisa. Malah yang pasti itu Gus Dur nanti malah dipengaruhi oleh mereka. Apa kata Dr. Fahmi? Nah itu yang kita inginkan, yaitu supaya Gus Dur terpengaruh mereka. Saya kan bingung saya. Musuh dokter ini bingung aku geneman ini. Lalu bagaimana maksud sampean bagaimana? Sampean sendiri kan kita pernah ikut seminar di Sinar Kasih di mana-mana itu. Gelantungan gitu itu, sandalnya japit. Lambine buate kena wis tambalan gak karuan kene. Padahal dia ditunggu-tunggu di dalam seminar itu. Nah kita kan maunya enggak begitu. Maunya kita jadi pemimpin. Jadi kalau nanti dia di MPR, sebentar saja. Nanti dia sudah akan bisa pakai sepatu. Bisa pakai desi. Bisa pakai jas. Ternyata tujuannya itu toh. Dan memang berhasil. Jadi presiden mesti iso sepatunan. Ini betul. Dan sampai saya itu kadang-kadang lupa kalau Gus Dur itu sudah jajah pondok kemana-mana itu. Ketika dia diminta oleh Mbah Lim di Klaten untuk ngimami subuh, saya itu sempat was-was sih. Iki iso kunut apa ora? Nah dia sudah jadi ketua dikaji segala macam. Bareng beliau kunutnya panjang sekali. Ya Allah. Lah dia ini mutakharijin dari sarang, dari tambak beras, dari Denanyar, dari Krapyak Jogja, dari Tegarejo. Dan pesantren-pesantren itu tidak seperti orang yang ngaji di Al-Mukarram Kiai Google itu. Antara dua, santri diminta untuk apakah dia setelah ngalim mengajarkan ilmunya atau mengamalkan. Tapi yang terbanyak adalah mengamalkan ilmunya. Jadi orang disebut orang alim bukan hanya orang yang ngerti ilmu, bukan orang yang pandai, tetapi yang ngamalkan. Dalam ilmu agama, seperti yang saya pahami, puncak daripada orang alim itu kalau dia sudah menjadi manusia.
manusia seperti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang mengerti manusia, manusia yang memanusiakan manusia. Sekarang banyak sekali pemimpin itu yang tampaknya seperti manusia, tapi nggak ngerti manusia. Kalau tidak seperti dia, dianggap tidak manusia. Jadi ukurannya manusia itu dia. Tidak ngerti. Mentang-mentang dia ahli wiridan, ada orang datang minta ijazah. Saya kok sumpek dada saya, mbok saya dikasih wiridan. Ya ini baik, ini dibaca habis sembahyang ya. Ayat kursi ini dibaca habis sholat 35.000 kali ya. Ini meskipun diundang kiai, dia nggak ngerti manusia. Karena ukuran manusia dirinya sendiri. Sekarang banyak orang ukurannya dirinya sendiri. Dan memanusiakan manusia. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ngerti manusia. Ini ada yang TK, bahkan ini PAUD, ini SD, ini SMP, ini SMA, ini perguruan tinggi. Gus Dur juga begitu. Tidak semua orang diomongi Gus Dur sama. Enggak seperti, enggak usah nyontohkan orang sini. Jaga. Itu orang TK ditausiai kayak mahasiswa, dikuliahi mahasiswa, kopior sirai, ambiar bahasanya inayah ini. Ambiar. Nabi tahu. Makanya orang yang ngaji hadis, sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan melihat banyak sekali hadis-hadis yang berbeda-beda sesuai dengan mukhatabnya. Tidak sama. Ada yang ausini ya Rasulullah, qala la taqdzab. Ausini ya Rasulullah, la taqdzib, dan terus-terusnya. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri mengajarkan khotibin nas ala qadri uqulihim. Tadi saya baca muqaddimah, tadi saya pakai alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Saya iktibas surat Tabarak. Jadi Tuhan menciptakan hidup dan mati ini untuk menguji kita. Ayyuna ahsanu amala. Siapa yang paling bagus? Bukan ayyuna aksaru amala. Bukan siapa di antara kita yang paling banyak, tapi siapa yang paling baik. Untuk menjadi baik, kita harus menggunakan akal budi kita. Untuk menjadi baik, kita menggunakan akal budi kita. Sehingga sampean bisa lihatlah, sampean jangan lihat tampilannya saja, citranya kok gagah, kok galak, kok hebat. Tapi lihatlah dari sisi kemanusiaannya. Niki manusia ta ora? Sebab orang yang paling dimuliakan, makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah adalah manusia. Balaqat karramna bani Adam. Saya di Jakarta jadi dalil terus nih. Biasanya kalau di daerah-daerah saya tidak pernah dalil. Daripada ditanya nanti dalilnya apa. Di sini kan dalil hadis ya kudu sahih. Sahih apa dhaif gitu. Koyok yo. Ini kita perlukan orang-orang yang menjadi manusia, yang ngerti manusia, yang memanusiakan manusia itu sebagai rasa syukur kita diciptakan Tuhan menjadi manusia. Kita kadang-kadang itu lupa bersyukur. Saya pidatokan di desa-desa itu. Saya ajak orang-orang untuk mensyukuri anugerah Allah yang paling besar,
yang kita lupa mensyukurinya. Karena memang bersyukur itu memerlukan kesadaran mendapatkan anugerah. Kalau kita tidak sadar bahwa kita mendapat anugerah, maka kita tidak akan bersyukur. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia. Ini suatu anugerah yang luar biasa. Kita tidak dijadikan batu, tidak dijadikan tumbuh-tumbuhan, tidak dijadikan binatang, tapi dijadikan manusia. Manusia yang diberi akal pikiran dan akal budi. Mensyukurinya adalah menggunakan itu. Makanya Gus Dur itu semuanya menjadi kecil karena dia dekat dengan yang menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang besar. Karena itu ungkapan gitu aja kok repot. Itu sebetulnya menunjukkan bahwa Gus Dur itu yang besar. Ini yang besar hanya Allah, kemudian Indonesia, kemudian bangsa Indonesia, umat. Maka tidak heran kalau umat setiap saat mendoakan Gus Dur, Gus Dur adalah tokoh manusia yang ngerti manusia, yang memanusiakan manusia. Jadi, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gus Dur itu seperti sering tadi dikatakan juga, hampir saya tidak pernah jumpa orang yang suka menertawakan dirinya sendiri. Gus Dur paling sering, bahkan pernah suatu ketika karena dia mentertawakan dirinya sendiri, saya yang kena imbas buruknya. Pada waktu pameran lukisan saya sama almarhum Amang Rahman sama Dezawi Imran. Beliau waktu itu jadi presiden. Saya manfaatkan, saya punya kawan presiden. Saya manfaatkannya ya itu, untuk membuka pameran lukisan. Beliau datang. Pidatonya itu cuma singkat sekali. Sudah tahu orang tidak bisa ngelihat, disuruh buka pameran lukisan. Itu sampai ketawa. Waktu itu nggak banyak yang ketawa. Takut presiden kok. Itu Gus Dur. Jadi beliau selalu rendah hati, bukan rendah diri. Dia bahkan kalau sangat optimis, rendah hati itu karena beliau suka ngolok-ngolok dirinya sendiri. Dia di Kuba itu keplaur nelpon saya. Tahu Kuba ya? Itu yang Fidel Castro presidennya waktu itu. Nelpon saya. Ini di mana Gus? Di Kuba. Aku tadi habis pidato, wah dapat aplaus yang luar biasa. Tepuk tangan yang luar biasa. Mau sampein bicara apa? Tepuk tangannya kok sampai begitu. Loh ini kan semua kepala-kepala negara di dunia itu pidato semua. Semua karena pidato orang banyak dibatasi 5 menit. Lah untuk supaya bisa 5 menit itu dibikinlah seperti MTQ di kita itu loh. Di depan mimbar itu ada merah, hijau, merah berhenti, kuning siap, hijau. Lah saya kan nggak lihat. Tapi kok pas 5 menit. Wah, mereka tepuk tangan semua. Tapi yang paling itu yang saya katakan, beliau ngolok-ngolok dirinya sendiri, tapi mengorbankan saya. Karena tentu orang-orang yang baca itu yang dimarahi saya. Dan dia ngarang-ngarang sendiri, saya yang jadi
cemohan orang. Dia cerita katanya ketika di Mesir dengan saya itu sukanya masak dengan saya. Dia bagian masak, saya bagian belajar katanya. Nah di Mesir itu jeroan dan kepala itu tidak dijual, tidak makan orang sana, tidak makan jeroan, tidak makan kepala. Di situ dilemprakkan itu saja. Gusmus kata dia. Gusmus itu kalau dia lihat begitu, ini aku beli ini. Untuk apa? Ini beli. Pokoknya saya belilah. Wah itu tidak dibeli aja mungkin dikasihkan. Murah sekali, karena nggak dimakan. Untuk apa kamu beli ginian? Untuk makanin anjing aku. Untuk makanin anjing. Saya bilang gitu katanya Gus Dur. Jadi setiap hari kita masak itu jeruan terus anti rempelo. Setelah saya pindah ke Irak, Gus Mus gak pernah ke pasar lagi karena tidak ada partner masaknya lagi, sudah tidak ada. Suatu ketika waktu di pasar ketemu penjual ayam itu. Loh, ini kamu kok tidak pernah kesini lagi? Katanya Gus Dur. Saya jawab, nah ini anjingnya sudah pindah ke Irak. Lah kan kacau itu. Asli ini Gus Dur. Saya enggak ikut-ikut ini. Jadi Gus Dur itu enggak ada yang besar. Enggak ada, semuanya kecil. Makanya santai sekali. Beliau pegangannya wa mal hayatud dunya illa laibun walah. Dunia ini hanya main-main dan sendau gurau saja. Gus Dur santai, nggak pertentangan kayak orang-orangnya. Santai sekali. Jadi sampean itu kalau beragama kok pertentangan, sampean harus hijrah. Hijrah, cari ustadz, cari kiai yang ngaji. Itu terang-terangan saja saya. Kalau sampean beragama kok membenci saudaramu sendiri sesama manusia, hijrah. Pindah, cari kiai. Hijrah. Kalau sampean tetap di situ, sampean akan keplek-keplek nama malaikat. Ada? Ya ada. Wa mal hayatud dunya illa lahwun walaib. Walad darul akhirati khairun lil ladzina taqau. Belakangnya apa tulisannya? Afala taqilun? Enggak punya akal kamu? Agama itu santai. Wong Tuhan itu sudah perso kita, dapur kita itu Gusti Allah tahu. Aku memang di dapurmu kok kayak saru, dapur kita. Potongan kita itu potongan. Ya Allah, ini kita ini sudah paling akhir, makhluk paling akhir kita ini. Wong kiamat sudah kemarin itu tahun 2012. Sudah 20 kan sudah kelewat ini. Jadi sampean masih ngaji, masih selawatan itu udah masih bagus sekali, bagus sekali. Mesti swarganya mesti anu. Kalau pertentangan itu lah apa? Orang-orang seperti kita ini, sampean bayangkan, umpama ditakdirkan Tuhan hidup zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Coba sampean pikir yang cerdas. Orang seperti kita ini, seandainya ditakdirkan Tuhan hidup pada zaman Rasulullah SAW, kira-kira kita ini ikut Kanjeng Nabi apa ikut Abu Jahal? Jawab dengan cerdas sambil cermin muka kita. Kira-kira kita itu pantas enggak? Meskipun yang hebatnya seperti Imam Masjid Istiqlal, kira-kira beliau sanggup duduk bersama dengan Sayyidina Ali misalnya? Lah kemarin di Jakarta itu ada gambarnya politisi-politisi konyol itu. Di sini ditulis
Sayyidina Ali. Sini ditulis Sayyidina Umar. La ilaha illallah. Goblok kok tikel-tikel begini. Itu enggak baca sejarah, enggak pakai akal belas. Jadi kiranya dia itu siapa? Sombongnya kok sampai segitu. Ya sing dipasang gambar ya meneng ae. Jauh. Saya sendiri pernah ngelamun itu. Wah, kalau saya ditakdirkan hidup zaman Rasulullah, enak sekali saya. Saya enggak usah baca Quran, enggak usah ngapalkan Quran. Karena ada Quran berjalan. Saya tinggal lihat Kanjeng Nabi saja. Bagaimana Kanjeng Nabi bergaul dengan Allah, bagaimana bergaul dengan manusia, bagaimana bergaul dengan istri dan lain sebagainya. Tinggal lihat aja. Tapi akal sehat saya yang ngamuk di dalam hati. Alah, diapurmu. Ngelamun mau hidup zaman Rasulullah. Potongan kamu ini kalau ditakdirkan hidup zaman Rasulullah, nggak akan ikut Rasulullah kamu. Pasti ikut Abu Jahal kamu. Dok potong kamu, mesem ae ra iso kok. Mesem saja tidak bisa. Lihat saudaranya seperti macan melihat mangsanya. Wong khotbah ngejak ning swarga kok petentengan. Itu saya enggak paham saya. Mau ngejak ke swarga kok mendelik. Ayo ke swarga, yuk swarga. Kalau enggak tak keprok ndasmu. Loh ini bagaimana ini? Ini Pak, ini orang Jakarta. Saya enggak. Kalau ketawa mesti tahu seperti itu. Itu sombong sekali. Menyalahkan sana, menyalahkan urusan yang kecil. Tanyakan kiai yang kecil ini. Ini kiai belum gede. Tapi kalau melihat itu, mereka prihatin sekali. Ini orang nggak ngaji, tapi dikiaikan. Yang kiai dibiarkan. Ini loh. Ini kalau tidak Menko apa namanya sulit saya kalau ngomong pangkat itu saya agak sulit aku. Menko Polhukam. Sebetulnya beliau ini itu kena cobaan nih Gusti Allah. Oh dia kiai. Waktu Gus Dur jadi presiden, pertama kali saya rombongan kiai yang dibolehkan masuk. Saya ke istana pertama kali. Habis itu tidak pernah lagi. Pertama semuanya mengucapkan selamat. Semuanya pakai sepatu, saya sandalan sendiri. Itu ada yang jaga. Pakai sandal Pak. Ya, presidenmu dulu ya sandalan gini. Semua mengatakan selamat, termasuk Kiai Sahal Mahmud. Selamat. Selamat presiden. Saya bilang, saya bela sungkawa. Saya sendiri yang mengatakan bela sungkawa. Kiai ape-ape jadi presiden. Jujur deh kok leren. Sedih loh, alhamdulillah doa saya makbul. Wong apik-apik dadi presiden. Wong apik-apik iki hati-hati sampean ini. Iya. Oh itu jabatan itu merusak uang. Jabatan merusak uang, nek ora kuat-kuat. Bu saya pernah menjabat jadi Rais Am sebentar. Wah rasanya harus kudu fatwa terus saja saya. Alhamdulillah. Ini syukuran kemarin. Ini Menteri Agama ini. Karena leren. Jadi ini kiai tapi ketutupan. Kiai ketutupan pangkatnya. Ini sebetulnya kiai. Udah dilecehkan di sosial media itu. Saya ngikuti itu. Dibully orang ini. Wah itu nggak ngerti dalil. Lu nggak ngerti dalil gimana? Ini kiai Madura. Mereka itu maksudnya orang kalau sudah jadi orang pangkat, kiainya hilang.
memang ketok itu hilang. Saya sendiri juga tidak lihat lagi kalau Pak Mahfud ini kiai sudah. Menko Polham, Menko Polhukam. Jadi apa namanya, saya tenang. Sampean kalau kurang yakin dengan omongan saya, sampean tanyakan kiai-kiai yang dekat sini. Ini Kiai Muksin, ini ada kiai, ini kiai ada Kiai Husain, ada kiai ini. Ini semua kiai-kiai. Sampean tanyakan, omong saya benar apa enggak? Jadi beragama itu bukan beban. Kita sudah mikirno regane lombok barang. Emeh beragama kok langel ngene ya Allah. Rumangsane Gusti Allah iku rumangsane wajeme ora kan mendelik terus. Lah orang itu lucu. Kalau dia marah, dia bilang Gusti Allah enggak? Marah. Rumangsane gitu. Kalau dia mangkel, rumangsane Gusti Allah ya mangkel. Lho iku kok ndas kok gedene semono iku. Ini orang terlalu takabur, menyamakan dirinya dengan Gusti Allah. Kalau dia nggak senang, Gusti Allah nggak senang ini. Seenak saja, menistakan ini, menistakan itu. Dia purmu. Sidik-sidik nistakan. Wis orang ngaji, lugat orang ngaji, gramatikal, gak ngaji apa-apa sing ngono kuwi. Kalau nggak percaya itu Ustadz kamu suruh kesini, biar bantah-bantahan sama saya. Mau angkel aku. Pak Mahfud ini pakai dalil. Ini saya dibully. Yang bully siapa? Bukan imamnya, makmumnya. Ada yang bertanya kepada saya, loh itu tapi followernya kok banyak. Kalau itu tidak benar kok followernya banyak. Saya bilang di Quran itu ada wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang alim masih ada yang alim lagi. Di atas orang alim ada yang alim. Jadi jangan sombong. Di atas orang alim ada yang lebih alim. Saya tambahi sendiri di bawah. Batah takuli jahilin jahul. Yang ketawa sudah paham, jadi tidak usah saya terjemahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terutama Mas Heri, Azum itu apa? Azum itu namanya siapa? Nama orang tua saya. Oh ya. Jadi Gus Heri ya. Dan semuanya yang hadir. Saya pertama kali kenal dengan Gus Dur tahun 89. Saya masih belajar di Ummul Qura di Mekah. Ceritanya begini. Di sana itu kalau ujian S2, saya waktu itu S2, lulus hari ini ujian, maka akhir bulan ini menerima beasiswa terakhir. Bulan depan sudah nggak terima. Sampai nanti kalau diterima S3 baru ada beasiswa lagi. Nah, kata pembimbing saya, kata promotor saya orang Mesir, tulisan saya sudah selesai itu jangan diserahkan dulu. Kamu nanti itu masih bulan Safar itu. Bulan Safar sana pakainya bulan Arab ya. Kalau diserahkan kamu lulus putus uang beasiswa. Jadi nanti diserahkannya Sya'ban saja. Nanti putusnya cuma Ramadan, Syawal ada tes S3, lulus. Jadi paling 2-3 bulan lah gak menerima beasiswa itu. Tapi dalam hati saya ganjel. Masa tulisan sudah selesai gak diserahkan ke fakultas. Gak enak rasanya. Saya serahkan bulan Safar. Betul. Ujian akhir Safar, terakhir menerima beasiswa, Maulud, Badha Maulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, putus beasiswa. Nah iya, setelah itu baru
Syawal tes S3 lulus, baru ada beasiswa lagi. 7 bulan atau 8 bulan saya hidup tanpa beasiswa dengan anak 3. Luar biasa. Iya, dengan anak 3. Akhirnya saya terpaksa menjadi imam di masjid. Masjid Faqih namanya di Aziziyah, bukan masjid negara, masjid swasta. Orang kaya yang punya peternakan ayam satu-satunya waktu itu. Dengan gaji 1.000 real dan dapat kamar 1 kamar untuk tempat. Nekat saya. Jadi imam tuh berat loh. Di sana harus hadir kecuali ada halangan yang tertentu. Gak bisa seenaknya, harus terus ngimami tiap hari 5 kali. Berat loh. Kalau hanya seminggu khutbah Jumat enak gitu. Setiap hari ngimami 5 kali itu berat. Kecuali ada udzur baru saya wakilkan, saya cari teman untuk mewakilkan, ada urusan apa. Walhasil saya jadi imam masjid tidak lillahi ta'ala, karena ingin menyambung hidup, menunggu sampai lulus apa tidak S3 itu. Nah, tapi Tuhan yang ngatur. Kehendak Tuhan yang ngatur. Dengan adanya saya jadi imam, saya terkenal. Kalau hanya mahasiswa saja belum terkenal. Jadi imam saya terkenal di kalangan TKI. Ada TKI yang rajin sholat di belakang saya, namanya Abdul Hamid dari Kuningan, masih saudara dengan Haji Sulaiman yang sahabatnya Gus Dur. Haji Sulaiman itu pas tahun itu pergi haji, Haji Sulaiman ketemu dengan Abdul Hamid yang TK ini. Ada mahasiswa S3 imam masjid, S2 lulus S2 imam masjid, pinter gitu, itu lah. Ayo sholat sana, mampir ke ruang saya, ngobrol, pulang lapor ke Gus Dur. Ada anak namanya Said Agil gini. Nah, Gus Dur umroh mampir ke saya. Jadi seandainya saya tidak jadi imam, belum tentu secepat itu kenal dengan Gus Dur. Ketika umroh itu dengan rombongan Kiai Nur Muhammad, banyak rombongannya. Gus Dur nggak mau tinggal di hotel, di rumah saya. Ya hari sehari cuma 24 jam tuh ngobrol lah, 24 jam itu. Iya, ilmu ya apalah semua diobrolkan. Saya baru tahu kedalaman ilmunya Gus Dur dan kedalaman cara berpikirnya Gus Dur. Kemudian haji dengan Pak Harto, dengan Pak Yusuf Hasim, dengan Ketua Muhammadiyah, tidak mau tinggal di hotel yang dengan Pak Harto, misah dengan saya di rumah saya waktu itu. Walhasil bertanya dengan saya lah kira-kira itu. Mulailah beliau sebelum saya pulang sudah ngomong di muktamar Krapyak dan dikutip oleh majalah Umat, waktu itu aja majalah Umat, kalau NU mau maju cara berpikir tasawuf harus dirubah. Ini ada anak yang lagi S3 nulis tasawuf, nanti kalau pulang akan merubah cara berpikir mainstream, Pak. Jadi saya belum pulang, nama saya udah dikenal di PBNU. Pak Bagja udah kenal, Mustafa Zuhad udah dengar nama saya, kira-kira. Walhasil gitu ceritanya lah. Kemudian saya lulus 94 S3 cum laude. Saya pulang diterima Gus Dur ada tanah, kalau rumah bangun sendiri, tapi tanah pesantren di sebelahnya Gus Dur sana. Begitu muktamar Cipasung, saya diajak dan baru tahu kali itu muktamar yang sangat panas, muktamar yang sangat mengerikan, menakutkan. Tapi saya lihat Gus Dur tenang, yakin, percaya diri, sedikit pun tidak ada rasa takut, sedikit pun tidak ada rasa grogi. Padahal waktu itu kiai-kiai pun diancam, ditindas, jangan minum Gus Dur, asal ABG, asal bukan Gus Dur. Mau Pak Khalid Mawardi boleh, mau Fahmi Syaifuddin boleh. Ternyata nggak laku. Yang agak laku Abu Hasan karena ada uangnya. Jadi peserta muktamar itu ada kalanya kiai atau pengurus NU yang sudah dibawai rasa takut atau sudah dihimbau dengan uang, atau malah yang paling konyol, peserta muktamar bukan pengurus NU. Yang dari luar Jawa itu kebanyakan. Waktu itu ada namanya Sospol pakai baju koko, pakai sarung kalungan sorban, kopiah hitam. Itu baru bukan pengurus NU, bukan itu. Tapi alhamdulillah
Muktamar Cipasung malah membesarkan Gus Dur yang luar biasa. Ditindas, ditekan, diancam, semakin Gus Dur itu besar. Dari situlah mulai Gus Dur menjadi sentral. Ya, semua yang non muslim, yang sekuler, yang kejawen, yang abangan, semua datang ke Ciganjur waktu itu. De facto pemerintah ada di Ciganjur waktu itu. Bukan di istana. Iya, Pak. Setiap hari tamu luar biasa, wartawan waktu itu masih aneh kan? Wartawan masih setiap hari kamera tuh di depan Masjid Gus Dur. Tamu itu siapa? Yang paling heran lagi ketika ada siapa? Dari Bank Dunia, bukan dari apa? Yang memberi utang pinjaman pada Pak Harto dulu. IMF, Habernis namanya. Itu waktu Pak Harto tanda tangan dia meteng-teng. Tapi datang Gus Dur di rumah Ciganjur, sepatunya dilepas, salamannya bungkuk. Hasil luar biasa waktu itu. Lagi orang kalau Allah besarkan manusia itu luar biasa. Orang luar negeri pun dengan Gus Dur gondok. Semua akhirnya datang ke Ciganjur. Pak SBY, Pak Hartono yang tadinya berperan ketika Cipasung lah, karena dia mendagri waktu itu. Semua datang ke Ciganjur dan kita lihat perkembangannya luar biasa. Dari situlah kemudian selesai Cipasung saya diangkat menjadi wakil katib. Katibannya Pak Dawam Anwar. Kiai Dawam Anwar Bekasi, saya wakil katib. Diajari oleh Gus Dur, diajari berani. Jadi Gus Dur itu guru saya, bukan guru baca kitab. Saya nggak pernah ngaji sama Gus Dur. Tapi guru ilmul ahwal, bukan ilmul maqal, bukan makalah, tapi memahami kondisi, memahami situasi. Sampai ini harus begini, ini tempatnya sampai di sini, pasnya di sini, harus begini. Banyak sekali pengalaman yang saya dapat dari beliau. Bukan pengalaman, bukan guru ilmu materi, bukan. Waktu itu sudah saya doktor cum laude dari Timur Tengah sudah, tapi tinggal ilmunya sampai dulu untuk ini, gitu loh. Gus Dur itu menunjukkan begitu. Nah, suatu ketika saya masih baru itu diajak pergi kemana Gus? Sayo, melo aja, ikut aja. Dibawa ke Forum Demokrasi. Ada Rahman Taleng, Bondan, Ramo Magnis, Marsilam, ya ada semua itu. Saya disuruh ngomong apa coba? Kalau disuruh ngaji bisa, disuruh agama bisa. Tapi waktu itu dipaksa suruh ngomong. Ya, saya cuma ngomong situasi politik di Timur Tengah, itu aja saya bisa. Saya belum paham politik sini, belum. Menurut Gus Dur itu dalam rangka mengkader saya. Kemeringet saya ngomong itu. Gak ngerti situasi sini, suruh ngomong di depan aktivis-aktivis yang seperti itu. Alah, pokoknya saya ngomong lah. Saya sekarang gak ingat ngomong apa, waktu itu saya gak ingat sebenarnya. Nah, kasus dukun santet di Banyuwangi. Laporan telepon dari pengurus NU, Gus ada kejadian Gus, 5 orang yang diduga dukun santet dibunuh Gus, terang-terangan bunuhnya. Gus Dur diam. Besok 2 hari lagi Gus, tambah 5 lagi Gus 10. Besoknya lagi 7 Gus, besok sampai 30 Gus Dur diam. Baru setelah 30 Gus Dur berteriak, bikin bentuk tim pencari fakta. Diwakilin ke saya dari PBNU-nya, Masya Allah. Padahal saya masih baru banget itu. Ya masih baru lah. Nah, dari Mabes Polri ada, dari Mabes TNI juga ada. Ya, saya dari NU-nya berangkat ke Jawa Timur. Sebentar, tadinya maunya malam, ditunggu oleh Pak Imam Utomo waktu itu jadi gubernur baru 1 minggu atau 2 minggu. Pak Kapoldanya Joko Subroto, Pangdamnya, Pak Kapoldanya kalau sekarang Irjen dulu Maijen Samsuri. Ya, malam ditunggu, saya nggak datang. Walau sudah ditunggu itu oleh pemerintah Jawa Timur. Besoknya baru datang. Wah itu masuk koran itu. Saya agak ditunggu pemerintah Jawa Timur nggak datang. Lumayan lah, lumayan berita lumayan. Datang. Saya waktu didamping oleh Cak Anam Jawa Timur. Saya beberkan semua fakta-fakta yang saya dapatin, Anam juga. Joko Subroto kurang 15 menit keluar meninggalkan rapat itu. Malah masuk
berita besar-besaran, Pangdam Jawa Timur ngambek. Pertemuan belum selesai sudah meninggalkan tempat. Nah, mulailah saya dikenal wartawan, mulai barangkali itu barangkali. Kalau sekarang disuruh, saya nggak mau, betul, nggak mau saya. Turun ke Banyuwangi. Sar Banyuwangi diterima oleh Bupati, Dandim, Polres, diskusi. Katanya yang melatih ninja itu seorang sersan marinir di ada markas marinir di Situbondo itu. Saya berangkat ke sana. Waduh, mana itu yang namanya Budi? Panggil. Wah, datang tuh gemeter. Ngadepi saya gemeter badan. Saya datangi gunung apa namanya? Gunung Petok, lupa, jadi sudah lupa kan. Gunungnya nggak begitu tinggi sih. Saya naik ke atas. Sana datar, di sini tempatnya marinir melatih ninja-ninja itu. Konon ceritanya gitu. Saya ditemani oleh Gus Yusuf. Karena itu berbatasan antara Situbondo Jember. Gus Muhammad. Waktu itu belum ya masih, saya sudah PBNU, Gus Yusuf masih belum lah gitu. Ditemani dan terus sampai saya pulang bikin laporan ke Pak Wiranto dan sebagainya. Itu mulai saya diajari Gus Dur tuh berani seperti itu, nekat betul. Padahal kalau waktu naik tadi, kalau jerongkongkan jatuh terus beritanya jatuh sendiri kan ya. Kecelakaan itu sudah jam 5:30 sore itu padahal. Diantar oleh beberapa tentara, oleh beberapa polisi. Waktu naik itu ya kita rombongan sih. Kemudian kasus kerusuhan Mei 98, 18 Juli Mei, saya juga menjadi wakil ketua tim pencari fakta. Ketuanya Pak Marzuki Darusman, saya bukan ketuanya. Anggotanya Hakim Garuda Nusantara, Ibu siapa? Ibu Nur siapa? Lupa sih. Ada Nur Syahbani, satu lagi ada Nababan, ada Bambang Wijoyanto. Saya wakil ketuanya itu. Ya karena semua orang bukan melihat saya, melihat Gus Dur. Alhamdulillah ada beberapa hasil penyelidikan yang sekian yang diperkosa, sekian yang dibunuh, yang terbunuh dan sebagainya. Kita laporkan juga ke Pak Wiranto waktu itu, Pak Panglima. Walhasil setelah itu saya masuk anggota Komnas HAM setelah jadi pencari fakta kerusuhan Mei itu. Pengalamannya agak lumayan juga saya ini. Jadi Komnas HAM, jangan sembarangan loh. Komnas HAM dulu dengan sekarang beda. Komnas HAM dulu berhadapan dengan tentara dan honornya 1.800.000. Kalau sekarang lumayan sekarang 500 kalau dulu waktu itu. Nah, begitulah cara bagaimana Gus Dur mendidik saya atau menggembleng saya. Begitu lahir PKB, saya menjadi jurkam nomor 1 di TV. Nomor 1 dan saya tim 5. Ketuanya Ki Ma'ruf, wakilnya saya, Pak Rozi Munir, Pak Bagja, Mustafa Zuhad yang menulis ADRT Mabda' Siasi, mukaddimahnya ADRT PKB itu tulisan saya itu. Hubungan antara agama dan negara, tulisan saya itu. Tapi begitu saya ya kampanye ya apa, Gus bilang apa? Sampean nggak usah pengen jadi DPR, gimana? Padahal pengen banget. Sampai Bu Mega datang, ikut pas saya itu orang oleh jadi DPR PKB, gua akui yo. Untuk saya saja PDI ya, nanti nomor 1 dari DKI jadi. Ojo, jangan coba. Lah, sabar. Lah, begitu Gus jadi presiden, saya diomongin lagi di Hotel Syahid. Saya harus sampai jadi menteri ya, Masya Allah. Pada orang-orang semua meyakini saya akan jadi menterinya lah. Sampai Pak Amir Rais ketika nyusun kabinet, ada Amir Rais, ada Pak Akbar Tanjung. Saya nggak masuk sampai kaget Pak Amir Rais. Pasti gak dibawa ke Gus. Jawabnya nggak bisa bahasa Inggris, Masya Allah. Remeh banget jawabnya itu. Padahal nyuwun sewu ini cerita bukan cerita ya. Padahal yang jadi menteri agama Pak Tolha juga nggak bisa bahasa Inggris sama aja. Pak Tolha Hasan, ya ini cerita bukan ini supaya perjalanan saya begitu. Begitu mau di Muktamar NU di Lubuk saya maju, yang tadinya Gus Dur itu mendukung, kurang 6 bulan Gus Dur nggak dukung. Dukungnya Pak Hashim Muzadi. Gak apa-apa, itu saya terima, itu supaya saya mateng betul itu. Saya tetap maju. Ya kalah. Didukung presiden Pak Hashim. Masa pasti menang. Tapi walaupun begitu terpautnya hanya 35. Terpautnya 35 dengan Pak Hashim. Dengan segala Gus Dur perintahkan kepada semua kirim fax dari Italia. Waktu itu buka muktamar pergi Italia. Ada fax datang masuk ke Kiai Idris. Jangan, harus Hashim Muzadi yang jadi. Nah, Kiai
rapat, ya kumpul. Kiai Abdul Abbas, Kiai Fuad Hashim di rumahnya, gimana ini? Ya ini kehendak presiden harus kita, ya udah, walhasil gitulah. Walhasil saya dicegah jangan sampai jadi ketua umum. Karena apa? Belum mateng, udah titik. Saya tahu masalahnya, belum mateng. Pak Hashim Muzadi lebih mateng dalam organisasi, dalam manajemen, dalam dah. Itu ceritanya. Nah, kalau kelebihan Gus Dur sangat banyak sekali. Seorang ulama yang betul-betul menguasai ilmu agama ya Gus Dur. Terutama sekali sejarah, peradaban, filsafat, dan seterusnya. Bukan hanya sejarah Islam, sejarah dunia. Bukan hanya sejarah dunia, sejarah Cina, sejarah mana aja dia tahu. Namanya orang terkenal, ulama, filosof, raja, penguasa, orang kaya, artis, terus olahragawan apa namanya, atlet, nah apal namanya. Sedunia lu ya, sedunia, bukan se-Indonesia bukan. Namanya pemain sepak bola Spanyol siapa-siapa, pemain sepak bola Prancis siapa-siapa, pemain sepak bola Brazil siapa-siapa, apal itu. Artis siapa-siapa, artis terkenal yang terkenal ya. Orang kaya siapa-siapa di dunia ini, orang pinter siapa-siapa di dunia ini. Terus saya baru kagum dengan Gus Dur itu. Nggak punya buku agenda harian, nggak punya. Memori itu nggak punya. Tanggal sekian ke sini, tanggal sekian ke sini, tanggal sekian ke sini. Suatu ketika, saya habis ngimami sholat di Masjid Gus Dur, duduk di kursi depan, datanglah Pak Mundir siapa? Depan itu ke Mundir Suparta. Gus Dur, wonten. Saya lagi nunggu nih, belum pulang dari luar kota ini mau pulang. Tadi saya telepon, belum ada HP kan? Saya telepon ke rumah, Gus Dur jawab kok. Gus Dur jawab, saya telepon, Gus saya mau sowan apa? Mau undang acara tanggal sekian. Waduh maaf nggak bisa. Itu haulnya Kiai Ali Maksum. Yakin Gus Dur suaranya itu bukan pembantu, bukan siapa-siapa. Gus Dur gak ada, saya lagi duduk lagi nunggu ini. Betul Gus Dur datang. Gak lama Gus Dur datang. Salaman masuk, menyampaikan maksudnya nggak bisa. Malam itu saya haul kelapa. Persis jawabannya kayak di telepon tadi. Tapi waktu di telepon itu siapa itu? Ya itu. Itu yang luar biasa di situ. Kejadian betul itu, kejadian betul. Wah kalau kejadian lagi waktu umroh dengan Gus Nur itu, dengan Muhammad itu, Kiai Muhammad di Madinah, lepas sholat Isya, jalan-jalan cari ulama yang menurut Gus Dur hebat. Ada ulama jenggotnya panjang, pakai gamis, ujung-ujungnya besar, kitabnya setumpuk, ngajar muridnya banyak. Nih Gus, bukan. Cari lagi, kan banyak orang kiai yang ngajar banyak. Nih Gus, bukan. Ini Gus, bukan. Ada ulama, ada orang Mesir sendirian, sorbannya nggak begitu besar, biasalah. Sajadah sendirian, ini malah berhenti. Terus saya suruh ngomong, walaupun Gus juga bisa ngomong Arab bisa, tapi saya suruh ngomong, Assalamualaikum, ini ketua Jamiah Islam di Indonesia yang paling besar untuk ulama, namanya Abdul Wahid, mau minta doa. Doa apa? Doa apa Gus? Ya minta selamat dunia akhirat. Didoain ya 5 menit lah. Agak panjang doanya, agak panjang sih. Setelah itu dia lari, ini beliau nih pergi, sajadahnya diseret malah. Sambil ngomong gini bahasa Arab. Ya Rob, ma dzambi hatta tu'arrifani iya. Dosaku apa? Kok sampai engkau membuka rahasiaku pada orang ini nih? Jadi wali sedang sembunyi ketahuan Gus Dur. Orang lain gak akan tahu dia wali, Gus Dur tahu. Sampai dia merasa punya dosa apa? Saya lagi sembunyi kok, lagi nyamar ketahuan. Padahal intel ketahuan lah, kamu intel ya. Terus mencari kuburannya Imam Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq. Waktu sudah di tengah-tengah kebun korma dan sudah di pagar kelilingnya udah dihancurkan lah, karena di sana nggak boleh ziarah kubur kan. Ya ada saja orang ziarah sih. Gus Dur mau baca Fatihah 1000 kali, saya Haji Sulaiman dan beliau. Baru 35-an atau 40 lah, polisi datang, ngusir. Apa Gus Dur apa? Anta adullah, kamu musuh Allah. Nggak apa-apa tuh. Padahal biasa orang Saudi kalau gitu kan marah kan. Nggak dibiarkan tuh. Walhasil gagal baca Fatihah 1000 kali. Itu pengalaman saya dengan beliau. Pengalaman ziarah ke Sunan Ampel. Ya hubungan saya Haji Sulaiman, Haji Masnu, Gus Mu'ad, Gus Thohir, Gus Lukman. Ya. Terus jam 12 malam
baru masuk ziarah Gunung Ampel. Kita ini disuruh baca la ilallah keras. La ilaha illallah, la ilaha. Gusti diem aja. Enak banget ya. 1 jam. La ilaha illallah. Kendor nggak boleh. La ilaha. Juru kuncinya namanya Kiai Nawawi. Nggak boleh kita berhenti dan nggak boleh kita kendor. Terus. La ilaha illallah keras. Gusti diem aja. Ternyata ketika diam itu lagi mukhatabah, lagi dialog dengan Sunan Ampel. Isinya antara lain, jangan takut, jangan khawatir, kamu pasti dilindungi oleh Allah. Ini jauh sebelum jadi presiden belum. Kemudian buka puasa, ini ceritanya nggak urut ya, nggak apa-apa ya. Buka puasa di rumahnya Pak Rozi Munir di Puncak. Saya satu mobil dengan Mas Saiful, dengan Muhaimin. Waktu itu masih kaya saya dengan Mas Saiful, dengan Mas Saiful masih kaya saya. Saya mobilnya Kijang Perkasa, baru masih. Mas Imin masih halal, Mas Saiful masih mobilnya apa? Katana. Kalau Mas Imin Holden yang kuno banget lah, masih kaya saya lah. Nah berangkat di sana, Pak Mustafa Zuhad, Rozi Munir, Pak Bagja, ada malah fotonya ada di sini, ada. Dah kita buka pakai ikan karena ada kolamnya, terus sholat taraweh, ada Pak Matodi juga. Gus Dur baru datang dengan Haji Sulaiman, rupanya bukanya sate di tengah jalan. Setelah sholat taraweh buka duren. Nah, kita makan duren. Gus Dur makan banyak. Oleh Mbak Ye ini ditegur, Pak, orang popo, nggak apa-apa. Pulang dari sana jam 2 muntah-muntah di rumah. Besoknya masih menghadiri buka bersama undangan media Indonesia, koran media Indonesia. Gus Dur datang. Besoknya itu baru sudah keadaan kurang sehat lah. Pulang dari media Indonesia ke PBNU sudah nggak bisa turun dari mobil. Di papa, muntah-muntah di toilet. PBNU yang jelek itu, bukan PBNU sekarang. Yang jelek itu langsung dibawa ke Cipto. Jam 9 malam digeragaji, dioperasi otaknya. Jam 1 siang siuman. Langsung itu cepat sekali itu. Begitu siuman, mendengar suaranya anak-anak di luar kamar. Apa pertama kali yang diucapkan Gus Dur? Bocah-bocah, wei sego. Beliau lupa bahwa itu bulan puasa. Tapi ingatnya ini anak-anak dikasih makan. Ini anak-anak kasih makan. Coba, pertama kali ingat itu. Pertama kali ucap. Aku bocah-bocah wei sego itu. Kalau bukan Gus Dur sudah bablas itu dioperasi. Nah, ringkas cerita, pulang ke rumah masih dalam keadaan pemulihan. Di kamar saya, Caimin, Saifullah Yusuf, Cakrawardaya, mantan Menteri Koperasi, Wisnu sekarang Ketua Golkar Jawa Tengah sekarang, waktu itu belum, masih pengusaha. Gus Dur tidur, kalau pelan-pelan kita ngomong tiduran, tiba-tiba duduk. Mengko aku jadi presiden. Kita ini kaget orang lima ini Gus Dur konslet ini. Sudah nggak waras Gus Dur ini. Ya siapa yang ngira Gus Dur jadi presiden? Itulah ringkas cerita pengalaman saya dengan Gus Dur. Ringkasnya begini. Kalau ada seorang alim agama berhadapan dengan Gus Dur, dia akan merasa bodoh di depan orang yang paham agama betul. Kalau ada pemikir, ideolog atau filosof atau siapalah pemikir, intelek di depan Gus Dur akan merasa kecil. Karena Gus Dur ternyata pemikir yang luar biasa. Bahkan pikirannya jauh ke depan. Kalau ada seorang budayawan, seniman di depan Gus Dur, merasa kecil, merasa rendah, merasa ketinggalan. Gus Dur lebih dalam seninya, lebih dalam budayanya, luar biasa. Bisa menikmati Beethoven, apa? Beethoven ya? Beethoven. Bisa menikmati gending Jawa. Fasih luar biasa. Kalau mendengarkan wayang sampai selesai didengarkan. Padahal lewat telinga aja nggak lihat. Pernah ada Piala Dunia, pertama kali Prancis lawan Spanyol. Itu Gus Dur hanya mendengarkan, Spanyol kalah 0-1 ini. Betul 0-1 kalah. Kalau ada seorang aktivis di depan Gus Dur akan merasa rendah, akan merasa kecil. Ternyata Gus Dur lebih dari seorang aktivis. Lebih kehidupannya semua 99% untuk masyarakat, untuk rakyat kecil, untuk rakyat yang terzolimi. Nggak ngurus keluarganya, nggak ngurus istri dan anaknya, nggak diurus pokoknya. Yang diurus semua kepentingan orang banyak. Kalau ada seorang politisi di depan Gus Dur akan ketinggalan jauh.
Politik Gus Dur tajam sekali. Walhasil, ini salah satu politik Gus Dur salah satunya. Ini terang-terang aja nggak apa-apa lah, terang-terang aja ya. Ceritanya Pak Syafi'i, Theo Syafi'i, pidato ngeritik Islam. Ngeritik Islam itu nggak membawa peradaban, nggak membawa budaya. Saya mengkanter, keras yang kanternya sih, keras yang kanternya. Di Pak Gus Dur dimarahi. Saya mengkanter Pak Theo Syafi'i dimarahi Gus Dur. Dah, ada Mas Saiful, ada Muhaimin. Nah, ya udah saya diem aja dia. Udah ngomong sana sini bercanda, baru tanya, kenapa sih Gus? Kok saya dimarahi? Kok saya dianggap salah mengkanter belain Islam dianggap salah? Apa jamnya? Yang jawab jangan sampean, biar orang lain. Mengkonek seru sampean penengah. Waduh, ya Allah tuh luar biasa. Sing mengkanter, sing marah, yang marah lah kata, yang marah Islam dihina itu ojo sampean, biar orang lainnya. Kalau Islam dihina yang marah biar orang lain. Engko nek seru sampean datang jadi penengah. Masya Allah. Luar biasa itu. Itu pelajaran sangat berharga bagi saya. Paham tidak? Paham tidak? Jadi kalau ada orang menghina Islam, tenang aja, tenang. Nah, biar yang lain yang marah. Nah, kita penengah nantinya. Itu strategi Gus Dur. Itu yang saya, masya Allah, saya terkesan sekali itu. Marah betul. Saya ini orang ngerti, gak usah ngomong. Oh, apa sama ngomong? Belok-belok ngomong belain Islam. Saya diem aja. Waktu itu Theo Syafi'i ngomong Islam gak bawa peradaban, Islam gak membawa budaya, Islam kita lah radikal itu, Islam dianggap salah merata radikal, di generalisir gitu. Saya jawab, masuk TV, di berita, masuk TV. Saya karena wartawan ya. Belum ada medsos waktu itu kan. Gus Dur marah betul. Sudah selesai, tinggal sudah dingin, sudah guyon-guyon, baru tanya tadi. Ya Allah. Sudah. Walhasil beberapa pengalaman, kesimpulannya bahwa Gus Dur itu di luar ukuran manusia biasa. Bukan hanya IQ kecerdasan, tapi mata hatinya. The deeper heart namanya ya. Itu nurani yang ada di lubuk hati. Intuisi, kekuatan hati, intuition. Itu namanya dalam bahasa Arab menerima khawatir ilahiyah, illumination, menerima illumination, direct illumination dari Allah, pencerahan dari Allah. Nah itu khusus selalu dibimbing oleh Allah langsung, bukan nabi, bukan wahyu, bukan. Tapi itu adalah boleh kasyaf, boleh ilham, boleh ilmu laduni, asal jangan bilang wahyu. Gus Dur boleh wali, boleh Imam Mahdi, tapi jangan kita anggap nabi, nggak boleh. Tapi itulah kecerdasan, kehebatan Gus Dur luar biasa. Tawakalnya, tawakalnya. Itu Khairul supir itu kalau nyupir ngebut gitu. Lah saya kalau ikut dengan Gus Dur mobilnya Khairul yang nyupir, awas. Gus Dur enggak tuh. Tenang aja. Padahal kalau nyupir ngawur Khairul itu. Khairul Waton namanya tuh, supirnya. Saya yang di sebelahnya Gus Dur, awas, hati-hati. Khairul enggak, tenang aja Gus Dur mau apa. Naik pesawat tenang, enggak pernah takut apa atau enggak pernah. Dulu kan enggak ada HP ya. Ceritanya telepon dengan siapa ya? Dulu apa namanya? Pokoknya telepon tokoh masyarakat lah. Ngerasani Pak Harto dalam HP itu. Sudah selesai ngomongnya, ini disadap loh. Wah, orangnya ketakutan sana. Orang sebelah sana ketakutan. Ini omongan kita disadap loh ya. Itu orang yang sana ampun-ampunan sana. Pejabat di Kementerian Transmigrasi waktu itu, Dirjen ya. Pokoknya ngeritik Pak Harto lah dalam bentuknya. Gus Dur pun nimpal ya yuk. Begitu. Walhasil itulah kehebatan Gus Dur, terutama sekali setelah Muktamar Cipasung. Simbol perlawanan terhadap kediktatoran, simbol perlawanan terhadap kezaliman waktu itu adalah Gus Dur. Nah, kita ini pengalaman memimpin NU yang selama Gus Dur pimpin itu, mari kita jalan, kita bagi-bagi, jangan saya semua. Saya nggak seperti Gus Dur, bagi-bagi. Teddy harus berperan, Pak Edi harus berperan, saya perannya ngaji saja lah gitu. Maka harus kolegial, cari orang yang perfect kayak Gus Dur ya sulit. Tapi kita bagaimanapun prinsip kita nggak bisa bergeser. NU punya prinsip yang tidak bisa bergeser. Tawassut moderat,
Murid itu butuh cerdas. Kalau nggak cerdas nggak mungkin tawasud. Orang kalau nggak cerdas nggak mungkin tawasud. Ya kalau orang nggak tawasud ya nggak cerdas itulah. Kedua, tasamuh, toleran. Orang toleran berarti akhlaknya mulia. Orang nggak toleran berarti akhlaknya ada sesuatu dalam akhlaknya. Jadi kalau mau akhlaknya mulia, tasamuh. Kalau mau cerdas, tawasud. Atau dibalik, kalau mau tawasud cerdas. Kalau mau toleran ya akhlaknya mulia dulu, baru bisa toleran. Nah itu kita prinsip. Dan tetap kita, dan gak lepas dari Quran, jangan khawatir. Contoh satu aja nih. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbul adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Gus Dur nggak pernah dalil kalau saya keluarkan Qur'annya. Kalau Gus Dur nggak pernah ngutip Quran. Jangan kamu sekali-kali mencaci maki Tuhan orang lain. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Nanti mereka mencaci maki Tuhanmu Allah. Akan terjadi saling mencaci maki bighairi ilm yang nggak ada gunanya. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah kata Allah, saya jadikan bagi setiap umat, setiap kelompok punya kebanggaan dengan agama dan budayanya masing-masing. Coba Qur'annya itu. Gus Dur nggak pernah mengeluarkan ayat itu. Demikian kata Allah, masing-masing umat itu punya budayanya, punya karakternya, punya agamanya. Jangan kamu caci maki atau melecehkan. Bahkan harus kita saling menghormati. Itu salah satu ayat yang paling penting, prinsip Nahdlatul Ulama seperti itu. Oleh karena itu, apapun kondisi situasinya, bagaimanapun, ayo kita bersama-sama menjaga, merawat, menyelamatkan dan memperkuat Nahdlatul Ulama sebagai kekuatan civil society yang sudah bukti nyata peranannya dalam membangun bangsa yang dua ya, bangsa yang beragama dengan benar dan bangsa yang bernegara dengan benar. Gus Dur mewarisi kearifannya ayahandanya Wahid Hasyim. Wahid Hasyim begini ceritanya. Wahid Hasyim ketika kan beliau anggota BPUPKI, tanggal 18 Agustus 45 rapat ketuhanan yang Maha Esa dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah ini tambahan ini 7 kata orang-orang non muslim terutama dari Indonesia Timur nggak setuju. Karena nanti jadi negara Islam kalau ada syariat-syariat begini. Gak setuju. Kalau dipaksa saya keluar dari NKRI. Kira-kira begitu bahasanya. Kiai Wahid Hasyim pulang ke Tebuireng karena belum ada WA kan. Menghadap ayahandanya Kiai Hasyim Asy'ari, gini. Kiai Hasyim Asy'ari jawabnya, ya nanti malam saya sholat dulu, minta petunjuk pada Allah. Besok pagi Wahid, saya setuju. Piagam Jakarta 7 kata itu dicoret, saya setuju. Yang penting negara kuat dulu. Kalau udah kuat, ayo kita membangun peradaban Islam di atas negara yang kuat. Negara bersatu kuat, ayo kita bangun masjid, madrasah, pesantren, tabligh, ceramah, Islam, ngaji di atas negara yang kuat. Lah kalau belum negara yang sudah bertengkar masalah syariat Islam, negaranya belum kuat, syariatnya nggak akan jalan. Contohnya betul Afghanistan. Soviet lari langsung bicara negara Islam, ini negara Islam, syariat Islam. Sampai sekarang 40 tahun perang saudara. Syariat Islamnya nggak terbukti, negaranya carut marut nggak karu-karuan. Padahal cuma 7 suku padahal cuma sukunya. Walhasil itulah kearifan Kiai Hasyim Asy'ari yang diwarisi oleh Wahid Hasyim. Kiai Wahid Hasyim itu mewariskan kearifannya kepada putranya Gus Dur atau Kiai Abdul Wahid. Mari kita semua mengenang jasa beliau, menghormati al-maghfur wal marhum, al-maghfurlah wal marhum Kiai Abdul Wahid. Askanahu fi jannatih, taghammadahu fi rahmatih, taqabbal hasanatih wa tajawaz an sayyiatih. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahu fi aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi cerita yang sangat luar biasa, riwayat-riwayat Gus Dur oleh Gus Mus yang menerangkan beberapa karomah-karomah dan juga kesaktian-kesaktian dari Gus Dur, serta awal mula pertemuan Kiai Haji Said Aqil Siraj bersama Gus Dur. Banyak sekali kenangan-kenangan yang tidak bisa dilupakan, terutama bagi kalangan Nahdliyin. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Minal aidin wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.